Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Nadi Faizi dengan nomor induk mahasiswa 020518019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari praktikum mata kuliah organisasi dan kelembagaan agribisnis. Baik. Oke, adapun dari pentakonsep dari praktikum ini, yang pertama terdapat latar belakang, kedua terdapat teknik pengambilan data, ketiga terdapat lokasi, keempat terdapat kelembagaan, kemudian kelima adalah karakteristik petani dan usaha tani, dan yang keenam ada kelembagaan saprodi, ketujuh ada kelembagaan permodalan, kedelapan ada tenaga kerjanya, kemudian yang kesembilan ada lahan, ke-10 ada irigasi, yang ke-11 ada kelembagaan pemasaran, kemudian yang ke-12 ada penyampaian informasi. Oke, adapun latar belakang dari praktikum ini ialah kelembagaan petani merupakan lembaga yang tumbuh kembangkan dari oleh dan untuk pelaku usaha tani guna memperkuat dalam memperjuangkan kepentingan petani yang mencakup kelompok tani, gabungan kelompok tani, kemudian ada asosiasi komoditas pertanian dan juga Dewan Komoditas Pertanian Nasional. Adapun di Kecamatan Sukaraja sendiri terdapat kelembagaan yang diantaranya salah satunya merupakan kelompok tani Priangan Jaya 1, di mana pada kelompok tani ini dibuat dengan tujuan sebagai wadah petani serta untuk memajukan kesejahteraan petani. Adapun untuk teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan narasumber yang diantaranya penyuluh, tengkulak, pemilik toko saprodi, petani, dan juga buruh tani. Untuk lokasinya sendiri terdapat pada Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, di mana batas wilayah dari Kecamatan Sukaraja yaitu di utaranya merupakan Kabupaten Cianjur, selatannya merupakan Kota Sukabumi, kemudian di timurnya merupakan Kecamatan Sukalarang, kemudian di baratnya merupakan Kecamatan Sukabumi. Adapun untuk kelembagaan pertaniannya, kelembagaan sendiri berfungsi sebagai pihak yang menyediakan stabilitas dan keteraturan order dalam masyarakat, meskipun ia dapat berubah. Demikian pula untuk pelaku usaha tani. Lembaga memberikan pedoman bagi pelaku usaha tani dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari, khususnya dalam bidang agribisnis. Adapun di Kecamatan Sukaraja sendiri, kelembagaan turut membantu petani memberikan pedoman mengenai bidang pertanian pada pelaku usaha tani yang berada di wilayahnya. Adapun karakteristik petani dan usaha tani di sini dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan umur, pendidikan, dan juga pengalaman usaha taninya. Kemudian yang pertama, sini karakteristik pelaku usaha tani berdasarkan umurnya. Untuk faktor umur ini sendiri merupakan memiliki pengaruh pada aktivitas usaha taninya yang dijalankan karena pada umumnya pelaku usaha tani sendiri akan terlibat langsung dalam semua tahapan kegiatan pertanian, mulai dari pengolahan lahan sampai dengan pemasaran. Adapun di sini terdapat kelompok umur, 5 kelompok umur dengan 15 narasumber, di mana kelompok umur yang pertama yaitu pada umur terdapat satu orang pelaku usaha tani di umur 25 sampai dengan 35 tahun. Kedua, terdapat 2 orang pelaku usaha tani di kelompok umur 36 sampai dengan 45. Kemudian terdapat 5 orang pelaku usaha tani dengan kelompok umur 46 sampai dengan 55. Kemudian terdapat 5 pelaku usaha tani di kelompok umur 56 sampai dengan 65. Kemudian terakhir terdapat dua jumlah orang pelaku usaha tani di kelompok umur 66 sampai dengan 75. Kemudian untuk tingkat pendidikannya sendiri berperan dalam pengambilan keputusan dan juga aktivitas yang dijalankan oleh pelaku usaha tani dalam menjalankan usaha di berbagai komoditas. Kemudian di sini terdapat 4 tingkat pendidikan petani atau maupun pelaku usaha tani yang berada di Kecamatan Sukaraja, di mana
terdapat 5 pelaku usaha tani yang merupakan lulusan sekolah dasar atau SD. Kemudian terdapat 7 pelaku usaha tani yang merupakan lulusan dari sekolah menengah pertama. Kemudian terdapat 2 pelaku usaha tani yang merupakan lulusan dari SMA, SMK, maupun MA. Kemudian terdapat 1 pelaku usaha tani yang merupakan lulusan sarjana maupun S1. Adapun untuk pengalaman pelaku usaha tani sendiri, lamanya menjalankan usaha dapat membantu dalam keahlian pengolahan usaha tani, sehingga pelaku usaha tani sendiri akan mengambil keputusan dalam menentukan bagaimana strategi yang baik bagi usahanya. Adapun terdapat dua bagian dalam pengalaman lama berusaha tani dari pelaku usaha tani tersebut, di mana terdapat 10 pelaku usaha tani yang memiliki pengalaman lama berusaha tani sekitar 1 sampai dengan 15 tahun. Kemudian terdapat 5 pelaku usaha tani yang memiliki pengalaman berusaha tani sekitar 16 sampai dengan 35 tahun. Adapun kelembagaan saprodinya sendiri, terdapat 3 kelembagaan saprodi, di mana yang pertama yang merupakan benih dan juga bibit, keduanya pestisida dan pupuk, kemudian yang terakhir adalah asintan. Kemudian sini terdapat kelembagaan tenaga kerja. Untuk tenaga kerjanya sendiri yang ada di wilayah Kecamatan Sukaraja, masih menggunakan tenaga kerja dari kerabat ataupun keluarganya sendiri, ataupun menggunakan tenaga kerja yang berada di wilayah sekitar lahan. Adapun untuk upah yang diberikan kepada tenaga kerja pada umumnya, untuk pria sendiri sekitar Rp100.000 untuk sekali 1 hari kerja. Kemudian untuk wanita dengan upah sekitar Rp75.000 per 1 kali kerja. Adapun untuk jam kerjanya dimulai dari jam 6 sampai dengan jam 12 siang. Untuk kepemilikan lahannya sendiri, di sini terdapat 4 pelaku usaha tani yang memiliki lahan pribadi. Kemudian terdapat 3 pelaku usaha tani yang memiliki lahan sewa dengan biaya sewa sekitar 6 sampai dengan 9 juta per tahunnya. Kemudian untuk 5 orang lagi merupakan buruh yang tidak memiliki lahan pribadi. Kemudian adapun kelembagaan irigasi. Kelembagaan irigasi yang berada di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi sendiri merupakan perkumpulan pelaku usaha tani pemakai air atau P3A, di mana mereka memiliki saluran irigasi yang dikelola dan lebih banyak digunakan oleh petani untuk budidaya tanaman pangan dibandingkan dengan petani sayuran. Kemudian untuk kelembagaan pemasarannya sendiri, di sini terdapat 5 lembaga pemasaran, di mana yang pertama merupakan pelaku usaha tani, kemudian yang kedua merupakan pedagang pengepul, kemudian yang ketiga terdapat pedagang besar, yang keempat merupakan pedagang pengecer, kemudian yang terakhir merupakan konsumen. Adapun untuk kelembagaan penyuluh dan juga informasinya sendiri, di sini terdapat salurannya yang merupakan yang pertama dari informasi yang diberikan oleh kementerian, kedua turun kepada dinas provinsi, kemudian kepada dinas kabupaten, kemudian informasi disalurkan kepada BPP, kemudian BPP menyerahkan informasi pada penyuluh yang langsung diinformasikan kepada para petani atau pelaku usaha tani. Kemudian sini terlampir daftar pusaka. Oke. Mungkin sekian presentasi dari praktikum mata kuliah organisasi dan kelembagaan agribisnis dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.